Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Langgeng di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis dan visual, identifikasi informasi teks visual, dan menulis teks visual berdasarkan gambar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks visual. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Nah, berikut Ibu lampirkan contoh teks visual yang berjudul Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Mengapa teks tersebut dinamakan teks visual? Karena di teks ini terdapat dua gambar. Gambar pertama itu ada gambar 1.6, matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Gambar kedua, gambar 1.7, matahari dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Maka dari itu, karena teksnya bergambar, itulah yang disebut teks visual. Di dalam teks ini terdapat dua paragraf. Mari kita baca paragraf pertama bersama-sama ya. Paragraf pertama, matahari merupakan sumber panas dan cahaya bagi bumi yang berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Panas matahari membantu aktivitas manusia, misalnya mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk membuat garam, serta mengeringkan padi. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Sekarang, mari kita temukan bersama-sama gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama ya. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya ditunjukkan pada tulisan yang berwarna ungu yang berbunyi, matahari merupakan sumber panas dan cahaya bagi bumi yang berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Dan gagasan pendukungnya pada paragraf pertama itu bertuliskan yang berwarna oranye ya, karena itu sebagai penjabaran dari gagasan pokok. Selanjutnya kita ke paragraf kedua ya. Mari kita baca bersama-sama. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik, sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Matahari sebagai sumber panas membuat bumi menjadi hangat, sehingga dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Mari kita tentukan bersama-sama gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua.
Gagasan pokok pada paragraf kedua ditunjukkan dengan tulisan berwarna ungu, yaitu matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Dan gagasan pendukungnya ditunjukkan dengan warna oranye sebagai penjelas atau pendukung dari gagasan pokok. Selanjutnya, menulis teks visual berdasarkan gambar. Untuk penulis teks visual, kamu perlu menentukan topik serta gagasan teks terlebih dahulu. Gagasan biasanya dapat ditemukan setelah mengamati gambar. Saat mengamati gambar, tentukan hal berikut. Yang pertama, topik yang diangkat dari gambar. Kedua, hal yang diceritakan oleh gambar. Dan yang ketiga, hal yang mendukung alasanmu. Setelah itu, kembangkanlah gagasan tersebut menjadi kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Tentukan gagasan pokok berdasarkan gambar. Lalu kembangkan gagasan pokok tersebut dengan beberapa gagasan pendukung. Di sini ada gambar dua anak sedang mencuci pakaian. Sekarang, mari kita tentukan bersama-sama gagasan pokok dari gambar tersebut, yaitu air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, mari kita kembangkan bersama-sama gagasan pendukungnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan air bersih. Misalnya, jika kita terasa haus, air dapat dimanfaatkan untuk minum. Air banyak digunakan manusia untuk mencuci baju, mencuci piring, dan mandi. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan mengidentifikasi informasi dari teks visual. Nah, di situ ada salah satu contoh teks visual yang berjudul Kincir Angin Belanda. Berdasarkan teks di atas, buatlah ringkasan yang berisi tentang pemanfaatan kincir angin. Jika di video kali ini tidak terlalu jelas bacaannya, kalian bisa saja membuka buku tematik 4B-nya di halaman 23. Salah satu cara menulis ringkasan itu pertama kali kalian harus mengetahui judulnya terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian mengetahui judulnya, kalian harus baca dengan teliti dan berulang-ulang itu isinya itu apa. Kemudian ambil penting-pentingnya saja. Nah, itu salah satu cara membuat ringkasan. Tetapi balik lagi ke soal yang diminta oleh buku. Karena ini tadi meminta informasi tentang pemanfaatan kincir angin, maka kalian cari apa manfaat kincir angin tersebut. Mari kita jawab bersama-sama ya. Berdasarkan teks, pemanfaatan kincir angin yang pertama, kincir angin digunakan orang Belanda untuk mengatasi banjir. Dan yang kedua, kincir angin berfungsi untuk memompa air yang menggenangi daratan untuk disalurkan ke kanal menuju bendungan penampungan air. Nah, itu tadi pemanfaatan kincir angin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai mengenai teks visual. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian bisa memahaminya ya.
Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.